perkenalkan nama saya Noviani Lemayuni dari kelas 3D untuk mata kuliah wawancara dan dosen pengampu Ibu Kuratu Ayun. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah wawancara, yang mana tema yang saya angkat adalah burnout pada siswi kelas 12. Nah, di sini sudah ada partner saya, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi nama saya Melandria Eri, saya kelas 12 dari MAN Salatiga. Iya, jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan IPA. Jadi, apa yang kamu rasakan selama masa UAS ini? Ya, tentu saja saya merasa tertekan dengan adanya UAS ini tuh tugas jadi semakin banyak. Lalu mulai dari kegiatan dari MAN-nya juga malah diperbanyak, sehingga waktu belajarnya tuh nggak maksimal dengan jadwal tesnya tuh yang dibandingin banyak dalam satu hari. Oh, kalau boleh tahu berapa dalam satu hari? Bisa 4. Wow. Jadi, kamu merasa kalau kamu tuh burnout. Iya. Nah ya, yang kamu rasakan saat kamu mengalami ini tuh apa gitu? Perasaanmu tuh gimana? Pikiranmu tuh seperti apa gitu? Kalau saya merasanya jadi kayak malah nggak mau belajar. Jadi ya udah tertekan, tapi itu malah jadi malas belajar. Iya, paham. Nah, menurutmu faktor apa yang paling membuat kamu mengalami hal yang demikian ini? Karena dari diri sendiri, Iya. juga karena tekanan dari sekolah juga, tekanan dari karena di sini nggak bisa menangkap materi pelajaran juga. Terus faktor media sosial juga, terus faktor teman yang bisa mempengaruhi juga. Iya. Tadi kan disebutkan kalau ada tekanan dari sekolah. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kayak misalnya kita udah mau belajar di suatu hari, nah itu tuh tapi kadang gurunya tuh tidak mendukung gitu loh. Jadinya dari siswanya juga nggak bisa nangkap pelajaran. Lalu menurut saya dari penataan jadwal mulai dari pelajaran, terus penataan kegiatan itu malah dijadiin satu pas menjelang UAS. Jadinya amburadul Iya. gitu ya. Nah, menurut kamu nih, dampak apa yang mungkin dari burnout ini terhadap prestasi belajar kamu? Dampaknya mungkin kebanyakan negatif ya. Iya. Soalnya kan burnout itu bisa membuat kita kayak nggak mau belajar, mau besok aja gitu. Terus tapi kalau kita bisa ngehandle, terus sebenarnya kita bisa ngerjain UASnya, kita bisa ningkatin nilai. Tapi sebenarnya burnout itu punya dampak positif juga, karena biar kita tuh sadar sama kita tuh masih di sini gitu loh. Kita masih di tahap ini, jadi kita harus bisa ningkatin nilai lagi. Berarti dampaknya menurut kamu ada positif dan juga negatifnya. Iya. Apakah kamu kehilangan minat belajar? Tapi kalau dilihat dari jawaban kamu sebelum-sebelumnya, kamu kehilangan minat belajar ya. Yeah. Nah, upaya apa yang kamu lakukan untuk menangani burnout ini? Kalau upaya aku tentu saja menghindari sumbernya. Kayak misalnya HP yang ganggu itu kayak nggak menghapus sih, kayak nggak main media sosial. Terus yang ngingetin dari diri sendiri kalau kita tuh harus belajar, besok tuh udah UAS gitu. Terus kita buat jadwal belajar yang nggak terlalu padat tapi bisa maksimal. Terus belajarnya tuh kalau saya biasanya dari pagi sebelum subuh. Kalau ada nggak kegiatan lain atau kayak coping mekanisme nih, aku pusing banget nih, kayak harus makan dulu nih, makan yang enak atau gimana gitu, ada nggak? Kalau aku puas-puasin main HP dulu. Baru nanti belajar. Yeah. Nah, di sekolah ini tuh apakah menyediakan layanan untuk membantu siswa-siswinya yang mengalami kelelahan belajar dan lain-lainnya? Biasanya dari BK ada, tapi dari kemauan siswanya tuh yang kadang nggak mau. Jadi emang dari sekolah memfasilitasi, tergantung kita tuh mau atau enggak untuk ke situ tadi. Tapi nggak
terlalu kayak gimana ya, nggak tahu dipaksain kayak kamu kalau mau konsultasi itu harus ke PKK, nggak didorong gitu loh. Oh, jadi dari pihak sekolahnya tuh ada, cuman nggak yang gimana ya, Inisiatif buat gitu ya. Nah, saran kamu untuk orang yang mengalami demikian, burnout ini, kamu pun juga mengalami ini, saran kamu untuk teman-teman tuh gimana? kalau saran saya, sebenarnya kita harus fokus sama tujuan awal kita, lalu kita buat jadwal waktu kita sesuai yang kita mampu, jadi nggak tahu dipaksain, asalkan yang kita dapat itu maksimal. Lalu kita jauhi sumber yang buat kita burn out, terus kita usahain biar kita tuh konsultasi sama orang lain juga, biar kita nggak ngerasain itu sendiri. Terus kita kalau sebelum mau belajar kita harus ngelakuin apa yang kita suka dulu, habis itu kita baru belajar, itu biasanya jadi maksimal. Oh, berarti belajar, reward kamu buat belajar itu dari yang tadi ya, main yang disukain dulu, makan Iya, atau itu apa malah gitu. justru sebelum belajar. Oh iya, baik. Terima kasih ya sudah membantu sama-sama. saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.